Ya enggak, jangan ada suara. Di 41,44%. Ya, DKI ini termasuk salah satu yang memang berbeda dari kebanyakan wilayah ya. Karena Pak Anies ini dalam survei juga unggul. Meskipun saat ini tampaknya unggulnya tipis ya. Bahkan kalau kita lihat survei ya, kalau saja ini survei ini masih dalam margin error. Jadi terjadi persaingan yang sangat ketat. Tetapi tampak sekali pasangan nomor 2 ini termasuk cukup sukses ini untuk mengambil suara di DKI Jakarta ya, betul. Karena sebelumnya ini Pak Anies cukup dominan di sini. Sama dengan di Aceh, Pak Anies juga dominan ya. Bahkan untuk wilayah lainnya tidak banyak. DKI, Aceh, mungkin Sumatera Barat. Itu Pak Anies cukup dominan. Tetapi selebihnya Pak Prabowo memang saat ini kekuatannya tersebar ya. Seperti tadi kita lihat ya, Jawa Tengah pun Pak Prabowo mampu mengambil suara yang besar. Padahal itu kita tahu semua itu kandang banteng gitu. Tapi juga kandangnya Pak Jokowi, jangan lupa itu. Baik, dari DKI Jakarta kita akan menuju ke Jawa Barat, di mana ini adalah salah satunya memang kantong suara yang memang diburu ketiga paslon ini. Ya, sebenarnya Jawa Barat ini Pak Prabowo memang selalu unggul. Cuman up and down-nya itu antara 45 sampai 55 begitu ya. Dan sekarang kita lihat 59%. Pak Anies selalu berada pada posisi kedua. Khususnya basisnya itu di wilayah dekat Jabodetabek sini, di mana PKS juga kuat dan juga di kota Bandung cukup bagus gitu ya. Tetapi lagi-lagi Jawa Barat ini memang basis lama Pak Prabowo. Jadi ya biasa saja kalau Pak Prabowo unggul di sini ya. Jadi kaget ini ya, nggak kaget. Kita menuju ke Jawa Tengah ini yang kita kaget ya. Jawa Tengah ini adalah basisnya dari PDI Perjuangan ya, gitu kandang banteng gitu, bisa diungguli ini. Iya betul, ini saya kira semua orang kaget ya. Meskipun beberapa indikasi temuan survei sebelumnya sudah memperlihatkan itu sudah cross waktu itu ya. Beberapa minggu yang lalu yang tadinya Pak Ganjar itu selalu berada di posisi 1, Prabowo kedua, ini sekitar 2 minggu yang lalu itu sudah cross. Meskipun masih tipis perbedaannya, baru 40-an lah sama 30 sekian ya. Nah tapi sekarang kita lihat di sini Beda hampir 20% ya. lebih dari 50%. Ini satu kejutan ya, betapa kekuatan Pak Jokowi dan juga basisnya Mas Gibran ya, ini mampu mengambil basis-basis yang tadinya dikuasai oleh Ganjar ya. Tetapi kita lihat lagi bahwa suara Mas Ganjar ini benar-benar suara PDIP kalau kita lihat di sini. Karena perlu kita ingat juga Jawa Tengah itu tidak semuanya PDIP. Nah, basis kuat PDIP ini tampaknya masih tetap ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya. Tetapi di luar itu, di luar PDIP tampaknya diambil alih oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran. Dan Mas Anies di sini memang belum pernah dalam kontestasi selama paling tidak 2 tahun itu cukup dominan di Jawa Tengah, tidak pernah seperti itu. Justru lemah di sini ya? Iya, juga lemah Mas Anies. Bergeser kita ke Jawa Timur, Pak Hendro, kita bisa lihat Iya, ini jauh tertinggal 2 yang lain. Justru yang menarik adalah Anies dan juga Ganjar nih, saingan ketat ya rupanya ya? Iya, tipis sekali. Padahal kalau dari sisi partai, itu 2 partai itu paling dominan. Yaitu PDIP dan PKB. Dominan ya. Dugaan kita 2 partai ini tetap dominan. Tetapi dalam hal pilpres ini terjadi pemilih PDIP maupun pemilih PKB tampaknya juga banyak yang memilih Pak Prabowo ini kan. Apalagi kalau kita kaitkan di sana NU betul-betul di sini tidak menampakkan asosiasinya dengan pilihan presiden. Tampaknya lebih berasosiasi dengan pilihan partai. Itu yang sering kita sebut split ticket voting itu. Jadi saya orang PKB, tetapi untuk pilpres saya milih bukan calon dari PKB. Nah itu biasa terjadi sebetulnya, meskipun tidak sering, tetapi itu banyak terjadi ya. Di mana orang memilih partai yang berbeda dan capres yang berbeda lagi dari yang dicalonkan partai. Oh, kita bisa melihat di sini Menarik hasil sekali, dari ya. exit poll nampaknya menarik untuk dibahas ya Pak ya. Karena kan
berkaitan dengan Ya, TV betul. masyarakat seperti itu. Pak Hendro, kita akan terlebih dahulu melihat bagaimana suasana di Istora Senayan bersama Utri Plaza di sana yang merupakan posko pemenangan sekaligus posko nomor pasangan calon 02. Kita lihat bersama Utri. Baik, Utri silakan. Iya, aku Vika dan juga Sheila Purnama di Istora saat ini memang perlahan mulai terisi kursi-kursi yang ada di Istora Senayan ini dan keamanan juga sudah mulai diperketat. Yang biasanya atau yang tadi siang masih bisa keluar masuk, sekarang sudah tidak bisa sama sekali. Jadi memang keamanan sudah diperketat. Nah, direncanakan nantinya Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka akan langsung menuju ke Istora dari Kertanegara 4. Jadi nantinya mereka akan langsung ke sini, akan melakukan nonton bareng, quick count langsung bersama para pemimpin partai Koalisi Indonesia Maju, para elit politik, kemudian juga dengan relawan, simpatisan, tim pemenangan. Tentu saja TKM juga sudah sejak siang tadi sudah mulai memenuhi atau berdatangan di Istora Senayan Jakarta ini. Dan rencananya pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat akan ada pidato. Kemungkinan ini adalah pidato kemenangan jika melihat hasil quick count saat ini, di mana saat ini memang pasangan capres nomor 02 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka memang berada di posisi pertama begitu ya. Dan saat ini Prabowo Subianto memang masih berada di kediaman di Jalan Kertanegara 4, sementara Gibran ini memang masih dalam penerbangan dari Solo menuju ke Jakarta. Dan ini dulu yang bisa kami sampaikan dari Istora. Kini kita kembali lagi ke Zulfikar dan Sheila Purnama di studio. Baik, Utri Plaza dari Istora Senayan yang menjadi posko pemenangan sekaligus tempat nonton bareng pasangan calon nomor urut 02, di mana kita bisa melihat sekarang sekiranya pukul 4 menuju pukul 4 sore. Betul. Bagaimana tadi kita bisa melihat dari ketiga lembaga survei ini mulai terlihat pasangan mana yang mengungguli kontestasi politik tahun Memang hitung 2024. cepatnya masih berlangsung dan kita lihat perbandingannya pemirsa di layar kaca Anda. Kita simak bersama. Ini kembali kita akan melihat data masuk sebanyak 55,95% dari lembaga survei Carta Politika Indonesia. Ini masih diungguli oleh pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran 56,89%, dan selanjutnya di posisi kedua Anies Muhaimin 26,21%, dan di posisi ketiga Ganjar Mahfud sebesar perolehan suara 16,89% ini ya. Sementara dari data masuk yang mencapai 50,20% dari indikator politik, di mana pasangan 02 ini unggul dengan 58,1%. Di urutan kedua ada pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin dengan 25,60%, dan juga pasangan nomor 3 16,38%. Kita akan lihat terlebih dahulu pemirsa dan juga Zulfikar bagaimana suasana terkini di Istora Senayan. Baik pemirsa, nampaknya ini pendukung relawan tim ses dan ini sudah mulai merapat ya menuju ke Istora Senayan Jakarta. Kalau kita bisa lihat di layar kaca Anda, ini kalau kita bisa lihat dari raut wajahnya ini sumringah. Karena memang hasil hitung cepat, meskipun masih sementara pemirsa, yang menunjukkan bahwa paslon 2 Prabowo Gibran ini memang unggul dari dua pesaingnya ini ya. Dan unggulnya juga bisa dikatakan unggul jauh seperti sekali. itu. Tadi juga sempat dikatakan atau diinformasikan bahwa Prabowo Subianto akan berpidato pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di Istora Senayan. Dengan hasil hitung cepat yang kita dapatkan hingga saat ini memang belum masuk sebanyak 60%, namun ini memperbesar peluang untuk menjadikan pemilu tahun 2024 yang diikuti oleh 3 pasangan calon yang akan berlangsung 1 putaran saja. Dan sementara itu pemirsa, acara di Istora Senayan Jakarta ini akan dimulai pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, itu artinya sesaat lagi nih ya. Di sini nanti ada acara hiburan, ada musik, ada penyanyi yang menghibur seluruh pendukung tim ses, relawan, simpatisan yang hadir
untuk menyaksikan nobar quick count di sore hari ini di Istora Senayan, Jakarta. Dan tentunya nanti juga akan diikuti oleh pidato dari Prabowo yang dijadwalkan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Betul sekali. Memang kita bisa melihat sekali lagi mulai tampak kebahagiaan dari para simpatisan dan para pendukung yang memenuhi Istora Senayan Jakarta. Memang tidak hanya di Istora Senayan Jakarta saja pemirsa, tapi nonton bareng juga dilangsungkan di Jakarta Theater tadi untuk pasangan 02. Dan dari informasi yang kami peroleh pemirsa, Gibran juga sedang bertolak dari Solo menuju ke Jakarta. Nantinya akan menuju ke Istora Senayan Jakarta bersama Prabowo Subianto dari Kertanegara 4 atau dari kediaman Prabowo yang berada di Jalan Kertanegara 4 ini ya. Betul sekali. Kita masih melihat para pendukung, simpatisan dan juga pengusung dari pasangan 02 Prabowo Gibran ini terus berdatangan dan mengenakan baju berwarna biru muda. Masih menjadi warna yang memakilkan memang tematik dari pasangan 02 ini ya. Betul, warna biru muda ini. Bahkan suasana di Istora pun dari set lantai ataupun suasana sekitar ambience pun bernuansa biru muda ya, memang melambangkan warna ikonik dari paslon 2 Gibran, Prabowo dan juga Gibran. Jika nanti pasangan 02 memenangkan pemilu tahun 2004, maka setelah 2 kali sebelumnya Prabowo sempat mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia, maka 2024 inilah hal tersebut menjadi kenyataan. Ya, kita masih akan melihat ya, itu kita masih hitung cepat, tapi tentunya saja ini bukan merupakan hasil resmi dari KPU ya, ini hitung cepat, dan kita juga masih akan menantikan hasil resmi dari KPU untuk penghitungan suara yang masuk dari seluruh Indonesia, dan kita nanti akan membandingkan apakah memang betul hasil hitung cepat ini memang berbanding lurus atau equal begitu dengan hasil hitung dari KPU nantinya. Persiapan nampaknya dilakukan sudah sangat mumpuni, terlihat banyak layar besar di sana, dan juga seperti yang tadi Zul informasikan, pukul 4 sore nanti atau 16.00 Indonesia Barat, acara hiburan sudah akan mulai digelar di Istora Senayan. Kita kembali mengundang Bapak Saidiman bersama saya dan juga Sila, Bapak, untuk bisa kita ulas kembali nih ya hasil hitung cepat yang rupanya ini sudah mendekati 60% gitu ya. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai hasil nasional Pilpres ya, kita akan membahas mengenai partai ini secara nasional. Kita akan lihat secara bersama-sama bagaimana sih perolehan partai. Ada 18 partai begitu ya yang berkontestasi di pemilu 2024. Kita akan melihat wilayah di Jawa Tengah terlebih dahulu. Ini dia. Ini wilayah Jawa Tengah Dan DIY. Ya, Jawa Tengah dan DIY. Total suara yang masuk 1,58%, dan saat ini ya PDI Perjuangan yang sangat unggul di sana 48,70%. Jauh sekali ya. Sekali lagi ini memang kandangnya PDI Perjuangan sejak lama gitu, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau ini kita Pileg, kita akan bandingkan dengan Pilpresnya. Kita akan lihat seperti apa perbandingannya. Ini adalah untuk Jawa Tengah dan DIY unggul di PDIP. Sementara Pilpresnya kita akan lihat seperti apa. Apakah berbanding lurus atau memang berbalik? Tidak berbanding lurus nampaknya Zul dan juga Pak Saidiman, karena memang pasangan 02 unggul di sini. Seperti apa ini analisisnya? Sementara Pilegnya kan unggul nih ya. Ya. Sementara Pilpres ini tidak begitu. Memang kan itu dilihat per partai di sana ya. Tadi saya mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa suara Pak Ganjar, Pak Mahfud ini didominasi oleh suara dari PDI Perjuangan. Jadi kalau kita baca dengan itu sebenarnya tidak berbeda-beda juga. Jadi umumnya suara PDIP masuk ke sini. Jadi 40-an% tadi menjadi 35%. Ada yang keluar sedikit, tetapi umumnya pendukung PDIP masih masuk ke sini kalau kita lihat tadi hasil dari partai. Tetapi yang juga kita harus sadari bahwa hasilnya baru sekitar 1,59%. Ini adalah hasil dari Jawa Timur, di mana kalau kita lihat Partai Demokrat tampaknya unggul. Unggul sementara, lagi-lagi yang masuk suara baru sekitar 1%. Tetapi saya kira ini juga cukup menjelaskan karena Jawa Timur itu adalah
asal dari keluarga Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Di 2009 Jawa Timur itu adalah salah satu penyumbang terbesar untuk Partai Demokrat ketika itu, tahun 2009 ketika Partai Demokrat memenangi pemilu. Ini ada Partai Demokrat yang cukup kuat di sana. Dua partai yang lain yang selalu kuat di sana adalah PDI Perjuangan dan PKB. Sekali lagi, Jawa Timur ini adalah basisnya NU dan PKB ini adalah partai yang lahir dari rahim NU. Kalau kita lihat Nasdem juga lumayan unggul ya Pak ya, 21,07%. Ya, sejauh ini lumayan unggul, tapi lagi-lagi datanya yang masuk 1% ya, masih belum bisa dibilang unggul ya, karena Ya. masih 1% ya. Betul. Dan kalau kita melihat Demokrat ini unggul meskipun baru 1% itu memang berbanding ya, karena memang tadi di Jawa Timur adalah untuk pilpresnya Prabowo ini unggul gitu ya, Ya, karena bisa mengusung juga. dari paslon 02. Betul. Ini dia, kita lihat bagaimana di Jawa Timur nampak unggul, bisa dikatakan cukup telak dengan 66,21%, mengungguli dua pasangan calon lain. Walaupun demikian mungkin tidak bisa dibaca secara linear ya, bahwa seluruh pemilih PKB dan PDIP yang biasanya unggul di sana kemudian masuk semua ke Ganjar atau masuk semua ke Anies Baswedan. Tadi mungkin saja berbeda pilihan warga itu, bahwa mereka memilih partai A tetapi untuk pemilihan presiden lain lagi. Belum tentu ya, jadi Belum bisa saja bisa memilih presidennya siapa, partainya siapa Ya. gitu ya. Betul. Ya. Baik pemirsa, kita akan pantau kembali seluruh Indonesia. Ini hasil hitung cepat. Ini sumber dari SMRC. Masih Bapak kita lihat, ini hasil hitung cepatnya adalah data masuk 56,60%. Sedikit Ya. lagi sudah 60%. Apakah bisa dikatakan stabil? Kalau kita lihat pergerakan suara dari setelah jam 1 tadi, sebenarnya ini sudah relatif stabil ya. Garisnya itu sudah relatif lurus, tidak belok-belok lagi gitu ya. Dan kita tadi berkali-kali ketika suara naik itu tetap saja posisinya semacam ini. Memang ada pergerakan 60%, kadang-kadang 59% untuk pasangan 02, kemudian 58%. Dan juga tadi soal perbandingan dengan partai politik. Kalau kita lihat partai-partai pendukung 02 sebenarnya di parlemen sekarang ini mewakili 45% kursi di parlemen. Suaranya sekarang 58%. Itu artinya dia tampaknya mengambil juga suara dari partai-partai pendukung paslon lain. Misalnya dari Anies Baswedan di parlemen, 3 partai yang mendukung Anies Baswedan, PKB, PKS, dan Nasdem, itu sekitar 29-30% kursi di parlemen, tapi suaranya sekarang sekitar 25%. Kita bisa melihat di sini bentuknya. Nah, itu DKI Jakarta. DKI Jakarta merupakan Satu-satunya yang menyempil di ya, rumah. ini kan perlawanan sedikit. Sedikit di sini perbedaan, kalau tidak salah tadi perbedaan antara suara Anies Mohaimin dan Prabowo Subianto itu sangat tipis ya, 40 melawan 41% begitu. Ya ini memang basisnya Pak Anies Baswedan, dia menjadi gubernur yang sangat populer di DKI Jakarta. Sementara daerah lain adalah dimenangkan oleh Prabowo Gibran ini ya. Ya. Gitu, kita akan lihat kembali. Menantikan. Betul, ini ada data 56,60%. Nah, ini sudah mendekati, sudah jam 4 tepatnya ya. Ini berarti kalau sudah 60%, kurang lebih beberapa menit lagi begitu data masih akan terus masuk. Ya. Apakah dari SMRC ini bisa mendeklarasikan itu bahwa paslon 02 ini Ya, mengungguli? Gitu. saya kira iya. Ada 3 yang kita bisa pakai sebagai argumen. Pertama, dari data ini sudah 60% dan sudah relatif stabil kelihatan. Yang kedua, dari data exit poll kami pagi tadi juga menyatakan bahwa Prabowo Gibran unggul dengan angka yang hampir mirip. Dan yang ketiga, dari survei-survei akhir menjelang pemilihan juga menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Gibran itu relatif lebih di atas secara signifikan dari lawan-lawannya. Jadi saya kira kita cukup percaya diri untuk mengatakan bahwa suara ini mungkin komposisinya mungkin tidak akan berubah. Jika kita bisa lihat di layar kaca Anda, pemirsa, itulah kita bisa melihat bagaimana pasangan 02 memang unggul, masih dalam quick count atau perhitungan cepat pemilu 2024. Terima kasih Pak Makasih banyak. Saimanji. Kita akan ngobrol lagi. Dari Sekarang Bapak istirahat lebih dahulu, silakan. Dan pemirsa, kita akan kembali melihat kondisi terkini dari Istora Senayan, di mana acara hiburan sudah dimulai di sana.